Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas materi tentang konsep persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian dapat menjelaskan pengertian persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya dengan benar. Nah, pengertian persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Jadi persamaan kuadrat adalah persamaan aljabar dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Contohnya, di sini ada 4 contoh. Contoh yang pertama, X ditambah 2 sama dengan 9. Contoh yang kedua, 3 kuadrat ditambah X sama dengan 7. Contoh yang ketiga, 2 ditambah X dikurangi X kuadrat sama dengan 3. Dan contoh keempat, X pangkat 3 dikurangi X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, manakah di antara keempat contoh tadi yang merupakan persamaan kuadrat? Kita lihat contoh yang pertama. Nah, contoh yang pertama ini bukan disebut persamaan kuadrat. Kenapa? Karena variabelnya atau pangkat tertinggi dari variabelnya itu berpangkat 1, sehingga ini bukan merupakan persamaan kuadrat. Contoh yang kedua, ini juga bukan merupakan persamaan kuadrat karena variabelnya pun juga berpangkat 1. Yang berpangkat 2 bukan variabelnya, tapi konstanta. Jadi ini bukan persamaan kuadrat. Contoh yang ketiga, nah ini disebut persamaan kuadrat. Kenapa? Karena di sini ada variabel X-nya yang paling tinggi pangkatnya adalah pangkat 2. Di sini ada pangkat 1, di sini ada pangkat 2, dan yang tertinggi adalah pangkat 2. Sesuai dengan definisi dari persamaan kuadrat, maka contoh yang ketiga itu merupakan persamaan kuadrat. Sedangkan contoh yang ketiga bukan persamaan kuadrat karena pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 3. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A tidak boleh 0 ya. Jadi A-nya tidak sama dengan 0 dan sedangkan A, B, dan C itu adalah anggota bilangan real. Untuk ini kita sudah sepakat bahwa A itu merupakan koefisien dari variabel X kuadrat, B itu merupakan koefisien dari variabel X, dan C itu konstantanya. Nah, akar-akar persamaan kuadrat. Akar atau penyelesaian dari sebuah persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 adalah pengganti X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Jadi umumnya penyelesaian dari persamaan kuadrat itu nanti akan dinotasikan sebagai X1 dan X2. Nah, untuk grafiknya itu nanti berbentuk parabola. Nah, sekarang contohnya, selidiki manakah dari 2, negatif 3, atau 3, itu yang merupakan akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, sekarang kita cek satu-satu. Untuk X sama dengan 2, kita substitusikan ke persamaan X kuadrat dikurangi 5X tambah 6 sama dengan 0. Ternyata diperoleh hasilnya adalah 0. Jadi di sini X sama dengan 2 itu merupakan akar dari persamaan X kuadrat dikurangi 5X tambah 6 sama dengan 0. Bagaimana untuk X sama dengan negatif 3? Dengan cara yang sama, kita substitusikan ke dalam persamaan, ternyata diperoleh 30 sama dengan 0. Jadi ini kan tidak benar ya, kalau hasilnya 30, padahal hasilnya harus 0. Jadi untuk X sama dengan negatif 3, itu bukan merupakan akar dari persamaan X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian untuk X sama dengan 3. Dengan cara yang sama, kita substitusikan ke persamaan dan diperoleh hasilnya adalah 0. Jadi,
X sama dengan 3 merupakan akar dari persamaan X kuadrat dikurangi 5X tambah 6 sama dengan 0. Jadi X1 itu sama dengan 2 dan X2 sama dengan 3 itu merupakan akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian sekarang kita lanjutkan ke materi tentang diskriminan atau yang disimbolkan dengan huruf D. Nah, kita dapat menentukan jenis akar suatu persamaan kuadrat itu berdasarkan nilai diskriminannya. Nah, nilai D itu dapat kita tentukan dengan rumus B kuadrat dikurangi 4AC. Masih ingat, B itu adalah koefisien dari X, A itu koefisien dari X kuadrat, dan C-nya adalah konstanta. Nah, aturannya, jika D-nya itu nanti lebih besar 0, artinya adalah bahwa persamaan kuadrat tersebut memiliki akar real yang berbeda. Artinya, X1 tidak sama dengan X2. Jika D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar real yang sama. Artinya, X1 sama dengan X2. Sedangkan untuk D yang kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki akar imajiner yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Tentukan jenis akar persamaan berikut. Contoh yang pertama, 4X kuadrat dikurangi 20X ditambah 25 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini, dari persamaan 4X kuadrat dikurangi 20X ditambah 25 sama dengan 0, kita tahu bahwa A-nya adalah 4, B-nya negatif 20, C-nya 25. Sekarang kita substitusikan ke bentuk dari diskriminan, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC, dan diperoleh hasilnya adalah 0. Jadi, karena D-nya tadi sama dengan 0, berarti persamaan kuadrat 4X kuadrat dikurangi 20X tambah 25 sama dengan 0, artinya adalah memiliki dua akar real yang kembar. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 1 sama dengan 0. Di sini A-nya berarti 2, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 1. Kita substitusikan ke D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC, dan diperoleh hasilnya adalah 1. Karena D-nya lebih besar 0, maka artinya persamaan kuadrat tersebut memiliki akar real yang berbeda. Ada pesan untuk kalian, jadi jika setiap orang memiliki potensi yang sama untuk sukses, maka perbedaannya adalah seberapa besar motivasi itu di dalam dirinya mampu mengalahkan setiap hambatan yang dihadapinya. Sebelum Bu Nova akhiri, Bu Nova ingatkan agar kalian selalu meningkatkan ibadah kalian, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan tetap semangat belajar.